Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan saya, Mustafa Kamil, dalam mata kuliah Matematika Ekonomi. Kita masuk ke pertemuan 13, integral tak tentu dan penerapannya. Bentuk umum integral tak tentu dari fungsi f(x) adalah integral fungsi f(x) sama dengan f(x) ditambah k. Integral dari fungsi fu sama dengan fu plus k. Nah, rumusnya integral a x pangkat n dx sama dengan a per n plus 1. Jadi ini n-nya sini ya. N sini, n plus 1. Jadi kalau n-nya 2 ya 2 plus 1 gitu. Lalu x n plus 1 ditambah c. Contoh, integral akar x dx sama dengan integral x pangkat setengah. Nah, di depan x ini kan sebenarnya ada angka 1. Ya. Nah, 1 itu ya. Karena 1 tidak ditulis. Nah, satunya ini a. Berarti 1 per n-nya itu berapa? Setengah. Ya. Setengah ditambah 1. Nah, gitu. N plus 1. N-nya kan setengah. Ya, plus 1. Lalu X itu N plus 1. N-nya berapa? Setengah. Berarti pangkat setengah plus 1. Nah, itu. Ya, ditambah C. Nah, kita larikan ke sini, atasnya sini. Nah, sini ya. Lalu 1 per setengah tambah 1. Nah, satu yang ini itu kan sama dengan satunya itu sama dengan 2 per 2. Ya, 2 dibagi 2, 1. Maka setengah tambah 1 sama dengan setengah tambah 2 per 2. Supaya mempermudah. Berarti 1, 3 per 2. Nah, gitu. X pangkatnya setengah plus 1. Nah, tadi satunya ini 2 per 2. Nah, satunya ini 2 per 2. Berarti setengah ditambah 2 per 2. X 3 per 2. Ya. Ditambah C. Nah, 1 per 3 per 2 itu sama dengan 2 per 3. Pak, 2 per 3 dari mana? Kita tulis di sini ya. 1, 3 per 2. Itu kan sama dengan 1 ya dikali 2 per 3. Nah, seperti ini. Sekali 2, 2 jadi per 3. Jadi 2 per 3. Jadi yang ini kita balik aja. Jadi 2 per 3. Ya. Jadi nilainya 2 per 3 X pangkat 3 per 2. Boleh. Atau juga mau disederhanakan 1 setengah. Nah, plus C. Nah, seperti ini. Contoh yang lain, integral 4x pangkat 5 dx. Ya.
berapa nih? Ya, maka 4 gitu ya. Per N-nya berapa? 5. Berarti 5 plus 1. Nah, X itu. Lalu N-nya berapa? 5. 5 plus 1. Nah, seperti itu. Plus C. Nah, berarti 4 per 6 X pangkat 6 plus C. Nah, ini integralnya. Fungsi konstan. Integral K dx sama dengan K integral dx sama dengan Kx plus C. Di mana K tidak sama dengan 0, K bilangan konstan. Contoh, integral setengah. Sebenarnya kan integral setengah itu, ya, kita pakai rumus yang tadi aja. Setengah, gitu. Nah, sebenarnya kan di sininya dia setengah X pangkat 0. Iya. Ya, sebenarnya dia setengah X pangkat 0. Berarti di bawahnya N-nya berapa? 0. 0 plus 1. Nah, gitu. X 0 plus 1 tambah C sama dengan setengah itu per 1. Ya, 0 tambah 1, 1. X pangkat 1. Iya, kalau pangkat 1 nggak usah ditulis. Ya. Plus C sama dengan, ini kan sebenarnya 1 per 2 per 1 itu kan sama dengan 1 dikali, yang ini dibalik aja. 1 per 2. 1 per 2. Berarti berapa di sini? Setengah. Iya, berarti setengah 1 per 2 X plus C. Jadi nanti bisa kita simpulkan, kalau dia tidak ada variabel X-nya, ya integral setengah. Langsung aja, jadi integralnya setengah X plus C. Nanti ada soal lagi, misalnya integral 2 dx. Saya langsung berapa? 2x plus C. Nah, langsung seperti ini aja. Jumlah dua fungsi. Integral fungsi X ditambah atau dikurang fungsi Gx dx sama dengan integral fungsi fx dx ditambah atau dikurang integral fungsi Gx dx. Contoh, 3x kuadrat. Integral 3x kuadrat plus 2x dx. Maka kita pisah nih. Integral 3x kuadrat dx yang ini. Setelah itu yang ini. Ya. Integral 2x dx. Kita cari yang ini dulu. 3x kuadrat. Berarti kita masukkan ke rumus yang tadi. 3 per, nah, N-nya berapa? 2. Ya. 2 plus 1. X pangkat 2, N-nya 2, plus 1. 3, 2 tambah 1, 3. Berarti 3 per 3, 1. X 2 tambah 1, 3. Berarti sini kan 1x pangkat 3.
1x pangkat 3. Nah, satunya nggak usah ditulis. Jadi tinggal x pangkat 3. Nah, seperti ini. Terus ke sini. Integral 2x dx. 2-nya berarti 2 gitu ya. Per n-nya berapa? 1. 1 plus 1. Nah, x gitu. Nah, pangkatnya kan n-nya kan 1 ya. 1 plus 1. Kalau x-nya, kalau ada x seperti ini, tanpa di sininya nih ada pangkatnya, berarti itu dia pangkat, berarti dia sama dengan x-nya pangkat 1. Nah, gitu. Berarti di sini 2, 1 tambah 1, 2. 2 per 2, 2 dibagi 2, 1. Nah, berarti x-nya aja nih. Nah, 1 tambah 1, 2. Berarti x pangkat 2. Ini. Nah, plus C. Nah, ini integralnya. X pangkat 3 plus X pangkat 2 plus C. Fungsi eksponensial. Y sama dengan A, E pangkat X plus C. Di mana C bilangan konstan. dy per dx sama dengan E pangkat X. dy sama dengan E pangkat X dx. Nah, y sama dengan integral dy sama dengan integral E pangkat X dx. Ini kan dy. Nah, ini dy. Nah, dy-nya itu E pangkat X dx. Integral E pangkat X dx sama dengan E pangkat X plus C. Contoh, integral 2E pangkat X plus 4 dx. Nah, kita pisah ini. Yang ini dulu. Ya. Maka sama dengan integral 2E pangkat X dx. Ya. Ditambah, lalu yang ini, 4 ini. 4 ini. Integral 4 dx sama dengan. Nah, ini tinggal pindahkan aja. Yang ininya nih. Ya. Integral 2E pangkat X. Tinggal jadi langsung aja. 2E pangkat X. Nah, untuk 4 ini kita cari seperti yang tadi. Yang ini ya. Kan berarti 4. Nah, 4. Gitu ya. Per. Ini kan sebenarnya 4X gitu. Pangkat 0. Nah. Iya. 4X pangkat 0. Berarti 4. 0 plus 1. X 0 plus 1. 4. 0 tambah 1, 1. 4 dibagi 1, 4. X pangkat 0 tambah 1, 1. Berarti X. Berarti 4X. Ini. Plus C. Fungsi logaritma integral 1 per X dx sama dengan ln X plus C. Nah, integral 5 per 5x plus 4 dx sama dengan integral 5 dx per 5x plus 4. Jadi sama dengan langsung aja. Nah, ln 5x plus 4 plus C. Latihan soal 1. Diketahui biaya marginal cost MC sama dengan 3Q kuadrat dikurang 6Q plus 4. Tentukan persamaan biaya total dan biaya rata-rata. Jawabannya biaya total. Biaya totalnya itu C
sama dengan integral MC dq. Sama dengan integral. Nah, MC ini berapa nilainya? Ini nilai MC. Ya. 3Q kuadrat min 6Q plus 4. Pindahkan ke sini. Ya. Lalu dq. Lalu ini dulu nih. 3Q kuadrat. Saya tulis di sini aja. 3Q kuadrat. Integralnya kan. Nah, sama dengan. Berarti kan 3 per N-nya berapa? 2. 2 plus 1. Q pangkat 2 plus 1. Gitu ya. Sama dengan 2 plus 1, 3. 3 dibagi 3, 1. Lalu tinggal Q. Ya. Q. 2 plus 1, 3. Maka Q pangkat 3. Nah, ini. Nah, lalu 6Q. Nah, ini. 6Q. Kita di sini aja. 6Q. 6Q ya. Berarti di sini kasih minnya di sini. Boleh. Integral. Berarti min 6 per N-nya berapa? 1. 1 plus 1. Nah, 1 tambah 1. Q 1 tambah 1. Nah, gitu ya. 6 dibagi 2. 1 tambah 1, 2. 6 dibagi 2, 3. 3 Q pangkat 2. Nah, ini. Nah, sini ya min. Lupa. Ya, min 3Q pangkat 2. Lalu 4. Nah, ini 4. Nah, kalau 4 konstanta, langsung aja tambahin Q. Ya, langsung aja. Jadi 4Q plus K. Nah, ini dia fungsi dari biaya total. Q pangkat 3 dikurang 3Q kuadrat plus 4Q plus ditambah K. Catatan konstanta K adalah biaya tetapnya atau fixed cost. Nah, gimana biaya rata-ratanya? Rumusnya AC, average cost, biaya rata-rata, C dibagi Q. C-nya mana? Ini C-nya. Nah, ini C-nya. Masukkan aja ya C-nya. Q pangkat 3 dikurang 3Q kuadrat plus 4Q ditambah K per Q. Q pangkat 3 dibagi Q. Q pangkat 2. 3Q kuadrat dibagi Q min 3Q. 4Q dibagi Q 4. K dibagi Q. K per Q. Nah, ini dia biaya rata-ratanya. Q kuadrat dikurang 3Q plus 4 ditambah K per Q. Latihan soal 2, diketahui penerimaan marginal revenue MR 16 dikurang 4Q. Tentukan persamaan penerimaan total dan penerimaan rata-rata. Penerimaan itu revenue R, ya, penerimaan total revenue R. Berarti dia integral MR, ya, dq. MR-nya ini nilainya MR 16 dikurang 4Q. Masukkan integral 16 dikurang 4Q dq. Satu-satu kita pecahkan. 16-nya dulu nih, 16-nya dulu. Langsung aja kalau 16 jadi 16Q. Nah, gitu ya.
Kalau dia konstanta, tinggal tambahkan Ki. Misalnya 2, ya integral gimana? 2Ki. Sekali lagi 5, integralnya gimana? 5Ki. Nah, gitu tinggal tambahkan Ki-nya aja ya. Lalu 4Ki. 4Ki. 4Ki dari sini ada 4Ki. Nah, integralnya. Berarti 4, N-nya berapa? 1 ditambah 1. Ki pangkat 1 tambah 1. Ya, gitu. Ya. 4 dibagi 2. 2 berarti 2Ki pangkat 2. 1 tambah 1, 2. Berarti 2Ki. Nah, ini dia. R-nya, penerimaan totalnya. Nah, ini seharusnya di sininya tambah K. Nah, seperti itu. Ya, penerimaan rata-rata. Average revenue, AR, sama dengan R, revenue, dibagi Q, kuantitas. Nah, R-nya mana? Ini R-nya. Nah, ini R-nya. Maka masukkan di sini. Ya, harusnya nanti di sininya tambahkan lagi. 16 Q dikurang 2Q kuadrat. Di sini tambahkan lagi nih, plus K. Gitu ya. Maka 16Q dibagi Q, 16. Dikurang 2Q kuadrat dibagi Q, 2Q. Plus K dibagi Q. Nah, seperti ini. Penerimaan rata-rata. Latihan soal 3. Diketahui utilitas marginal MU, marginal utility, sama dengan 90 dikurang 10 Q. Tentukan persamaan utilitas totalnya. Jadi tanya U-nya. U-nya itu integral MU dq. MU-nya ini nilai MU. 90 dikurang 10 Q. Masukkan 90 dikurang 10 Q. Nah, sekarang yang 90. Nah, 90 berarti langsung aja tadi kan. 90 Q. Nah, lalu 10 Q. Tulis sini. Integral 10 Q. Itu ya. Berarti 10 per N-nya berapa? 1. 1 ditambah 1. Q pangkat 1 tambah 1. 10 dibagi 2. 5. 5 Q pangkat 2. Nah, ini dia. Plus ditambah K. Nah, latihan soal 4. Diketahui produk marginal MP sama dengan 18K dikurang 3K pangkat 2. Tentukan persamaan produk total dan produk rata-ratanya. Produk total P itu integral MP dx. Nilai MP-nya ini. Nah, ini nilai MP-nya 18K, 18X dikurang 3X kuadrat. Masukkan di sini 18X dikurang 3X kuadrat. Kita cari satu-satu dulu. 18 integral 18X. Ya, 18X. Nah, berarti 18 N-nya berapa? 1 ya. 1 ditambah 1 X, 1 ditambah 1. Nah, 18 dibagi 2, 9. X, 1 tambah 1, 2. Pangkat 2. Ini. Nah, lalu kita
lanjutkan yang ini. 3x pangkat 2. Tulis 3x pangkat 2. Ini integralnya. Sama dengan di bawahnya. Berarti 3 gitu ya. Per n-nya berapa? 2. 2 plus 1. X 2 plus 1. Nah, 3 dibagi 3, 1. Berarti X pangkat 3. Nah, ini. Plus K. Nah, ini dia. Produk rata-rata rumusnya AP. Average product sama dengan P per X. P-nya mana? Ini P-nya. 9x kuadrat dikurang x pangkat 3 ditambah k. Kita masukkan. Di sininya kita tambah k. Berarti 9x kuadrat dibagi x. 9x min kurang x pangkat 3 dibagi x dikurang x pangkat 2 plus k dibagi x. Nah, ini dia. Latihan soal 5. Diketahui autonomous consumption 30 miliar dan MPC 0,8. Tentukan fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Fungsi konsumsinya C, berarti integral MPC. MPC itu nilainya ini 0,8 DY. Maka langsung aja kalau dia 0,8 konstanta, langsung aja 0,8 Y ditambah K. Nah, K-nya itu autonomous consumption, K-nya. Ini K-nya. 30 miliar. Berarti fungsi konsumsinya 0,8 Y ditambah 30 miliar. MPS sama dengan 1 dikurang MPC. 1 MPC-nya nilainya ini, nilai MPC 0,8. Berarti MPS-nya 1 dikurang 0,8, 0,2. S saving. Ya. Maka fungsi tabungannya S saving integral MPS DY. Ya. Nilai MPS-nya berapa? 0,2 ini. Berarti integral 0,2 DY. Nah, tinggal tambahkan Y aja ya. Karena dia jadi 0,2 Y ditambah K S. Berarti fungsinya 0,2 Y dikurang 30 miliar. Iya. Pak, kenapa kok di sininya plus? Iya. Plus KS. Nah, karena KS-nya ini min KS, tadi kan nilainya min KS. Nah, ini min KS, jadi plus dikali min, jadi min. Nah, ini. Ya, jadi 0,2 Y dikurang 30 miliar. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat.